Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Fitri Zarani, NRP 22120077. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi panduan aplikasi OSS Indonesia. OSS, Online Single Submission atau OSS, adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS, Kementerian Investasi atau BKPM. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa yang dimaksud dengan nomor induk berusaha atau NIB? NIB adalah nomor identitas pelaku usaha. Pelaku usaha mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Nomor identitas tersebut terdiri dari 13 digit atau angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API, dan akses kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Apakah NIB berbeda dengan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP, Tanda Daftar Perusahaan TDP, dan Surat Keterangan Usaha atau SKU? Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Selanjutnya, kenapa saya perlu NIB? Karena dengan mengurus NIB, usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu, pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bagaimana cara mengurus NIB? Caranya yaitu pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Semua informasi tentang perizinan berusaha, termasuk bidang usaha KBLI 2020, tersedia di dalam sistem OSS. Anda hanya perlu mengunjungi situs oss.go.id menggunakan smartphone, tablet, laptop, atau komputer. Sekarang juga sudah tersedia aplikasi OSS Indonesia untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan di smartphone Android. Selanjutnya, apakah pengertian usaha mikro dan kecil UMK? Usaha mikro dan kecil UMK adalah usaha milik warga negara Indonesia atau WNI dengan modal usaha maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jenis pelaku usaha bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha. Nah, itu tabel untuk harga maksimal usaha mikro dan usaha kecil. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, apakah ada kemudahan lain untuk usaha mikro dan kecil? Ya, jika Anda adalah pelaku UMK dengan risiko usaha rendah dan produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal dan atau SNI, maka NIB berlaku sebagai legalitas sertifikasi jaminan produk halal dan sertifikat SNI Bina UMK. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama untuk pengurusan sertifikat halal dan Badan Standarisasi Nasional BSN untuk mengurus pengurusan SNI. Apa yang dimaksud dengan risiko usaha?
Setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usaha. Pemerintah membagi tingkat risiko usaha menjadi rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pemerintah juga sudah memetakan tingkat risiko seluruh bidang usaha. Semua informasinya sudah tersedia di sistem OSS. Apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan NIB untuk pelaku usaha? Anda hanya perlu menyiapkan nomor induk kependudukan NIK yang sudah berupa KTP elektronik. Apakah ada biaya untuk pengurusan NIB? Anda dapat mengurus NIB melalui sistem OSS dengan gratis atau tanpa biaya. Aplikasi OSS Indonesia. Aplikasi untuk membantu pelaku usaha memperoleh perizinan berusaha dalam genggaman yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi atau BKPM. Untuk mengurus nomor induk berusaha atau NIB mudah dan cepat. Pelaku usaha mikro dan kecil UMK orang perseorangan dapat memproses perizinan berusaha sampai dengan terbitnya NIB dalam hitungan menit. Yang kedua, mengetahui keaslian perizinan berusaha. Scan kode QR yang tercantum di dokumen perizinan berusaha Anda untuk memastikan keasliannya. Melacak pemrosesan perizinan berusaha. Semua pelaku usaha bisa melihat perkembangan pemrosesan perizinan berusaha. Selanjutnya, memahami lebih dalam tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Temukan berbagai jawaban dan solusi tentang pertanyaan perizinan berusaha Anda melalui fitur bantuan. Panduan perizinan berusaha itu temukan berbagai panduan dalam setiap tahap perizinan berusaha yang Anda proses. Kemudian, video tutorial dan info OSS. Kami menyediakan video yang berisi panduan dan informasi terkait perizinan berusaha. Selanjutnya, cara membuat aplikasi OSS Indonesia. Yang pertama, install aplikasi OSS Indonesia. Contohnya ada di situ. Selanjutnya, buka aplikasi OSS Indonesia dan pilih daftar. Seperti pada gambar. Selanjutnya, isi nomor ponsel yang benar, aktif, dan belum pernah digunakan di sistem OSS. Lalu klik kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Seperti ini. Lalu lihat kode verifikasi di WhatsApp. Masukkan kode verifikasinya. Seperti pada gambar. Maka kode akan berhasil diverifikasi. Selanjutnya, atur password menggunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Contohnya seperti ini. Kemudian, lengkapi formulir sesuai dengan KTP elektronik. Selanjutnya, pendaftaran akan berhasil, kemudian masuk dengan nomor ponsel dan passwordnya. Kemudian lengkapi data pelaku usaha atau isi NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Selanjutnya, untuk melakukan permohonan baru ada beberapa cara. Yang pertama, isi bidang usaha dengan kode 5 digit atau angka KBLI tahun 2020, klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia atau KLBI merupakan panduan penentuan jenis kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistika. Isi luas lahan modal usaha lalu klik validasi risiko. Selanjutnya, sistem menunjukkan skala usaha dan risiko usaha. Kemudian lengkapi formulirnya.
Isi daftar produk atau jasa. Jika produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal dan atau wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), maka sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan sertifikat SNI itu. Jika belum memiliki, pilih tidak. Klik pernyataan mandiri dengan mencentang kontak yang tersedia. Salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR bagi pelaku UMK diberi kemudahan dengan menyetujui pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa akan mematuhi tata ruang. Artinya pelaku UMK harus mengikuti ketentuan tata ruang di masing-masing daerah. Lalu klik tambah bidang usaha jika ingin menambahkan KBLI lainnya. Kemudian pilih KBLI yang akan diproses perizinan berusahanya. NIB dapat terbit. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.